Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengundang dan mengajak seluruh sidang jemaat untuk mempersiapkan diri, membuka hati, dan kita mau bersama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memimpin dan memberkati kita semua. Ajak seluruh keluarganya untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, untuk napas, kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan hari ini, kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita mau berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami,
yang ada di dalam kerajaan surga. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menjamah setiap hati umat-Mu. Sehingga biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya boleh mengajar kami, menegur kami, dan membimbing, menuntun setiap kami. Untuk kami senantiasa percaya akan janji-janji-Mu. Bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menciptakan dan menjadikan segala sesuatu menurut kehendak dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dari ayat ini dan ayat-ayat pendukung yang lain yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam ibadah ini, kiranya akan menolong dan membantu setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan untuk terus dan selalu berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita harus lebih berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini mengalami kegoncangan. Dan kita tidak dapat bergantung kepada perkara-perkara yang lain atau hal-hal lain yang ada di dalam dunia ini. Supaya kita tetap berdiri teguh dan tetap kuat, maka kita harus selalu berharap kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Di dalam firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh keluarga yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan memiliki rancangan khusus untuk setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya saudara-saudara, setiap pribadi Tuhan memiliki rancangan khusus. Tuhan memiliki rancangan yang unik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berharap dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, karena Tuhan memiliki rancangan khusus untuk setiap kita. Lalu yang kedua, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah. Dalam firman Tuhan dikatakan yang kita baca tadi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai
sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah, rancangan yang baik. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depanmu. Itulah sebabnya berharaplah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, rancangan kita bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara-saudaraku. Rancangan manusia bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuasa, dan Dia sanggup, mampu untuk melakukan segala perkara. Yang keempat, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Manusia boleh berencana, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Kita boleh punya planning, kita boleh punya rencana. Tetapi apabila rencana kita itu, rancangan kita tidak seturut dengan rancangannya Tuhan, itu bisa gagal. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan patah hati. Tetapi belajarlah untuk percaya kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari yang manusia rancangkan. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara dan saya sedang merancangkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, lalu itu gagal, jangan putus asa. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Jangan putus asa dan jangan tawar hati. Tapi percayalah dan serahkan rancanganmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turut bekerja untuk mengubah rancanganmu itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat di dalam Alkitab ada tanda orang yang berharap kepada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, seorang wanita, seorang perempuan yang berharap kepada Tuhan. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami keajaiban Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan. Yaitu di dalam Injil Markus pasal 5. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tanda yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan adalah tidak mengandalkan apa-apa yang kita punyai, walaupun itu perlu. Sekali lagi, tidak mengandalkan apa-apa yang kita punyai, walaupun itu perlu. Dalam Markus 5 ayat yang ke-25 dan 26, firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dari peristiwa ini kita membaca dan kita mendengar bahwa ada seorang perempuan mengalami sakit pendarahan, menderita sudah 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya
makin memburuk. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita. Mungkin kita punya segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita punya harta, kita punya uang, mungkin kita punya pekerjaan yang baik. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah memiliki segalanya, lalu kita mulai mengandalkan apa-apa yang kita miliki. Kita mulai mengandalkan apa-apa yang Tuhan titipkan pada kita. Kita mulai mengandalkan apa yang ada pada kita. Jangan saudara-saudaraku, belajarlah untuk tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena ada waktu-waktu tertentu, situasi-situasi tertentu, apa yang kita miliki tidak mampu, tidak sanggup menolong saudara dan saya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mau berharap hanya kepada Tuhan dan mengandalkan hanya satu, yaitu Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda orang yang berharap kepada Tuhan yang kedua, mendekati Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, menjumpai Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Orang yang mau berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, selalu memiliki kerinduan di dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menemui Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang berat. Saudara sedang mengalami penderitaan. Saudara mungkin sedang mengalami goncangan di dalam usahamu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, bahkan mungkin di dalam kesehatanmu. Engkau sedang mengalami sakit seperti wanita ini. Awalnya wanita ini, dia sudah sering kali mendengar tentang Yesus, tetapi dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa dikatakan keadaannya bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Namun ketika dia memiliki respon, dia mendengar, dia mulai mau belajar untuk taat. Dia mulai mau melangkah dengan iman untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dia mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya tantang saudara yang mungkin selama ini sudah sering kali mendengar tentang Yesus, tetapi saudara masih ragu-ragu. Saudara masih tidak percaya. Hari ini adalah kesempatan baik bagi saudara. Hari ini adalah waktunya untuk saudara mengambil keputusan. Saudara mau berkata, ya hari ini saya mau mendekati Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dan percaya saudara-saudaraku, dia mengundang saudara dan saya. Ayo, datanglah, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tidak hanya satu orang, tetapi semua orang
Hari ini Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendekatlah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan Dia akan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, tanda yang ketiga, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Markus 5 ayat 28. Sebab kata perempuan itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjamah jubah Yesus, ini artinya kita terhubung dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan antara kita dengan Tuhan, maka saudara-saudara, kuasa Tuhan akan mengalir ke dalam kehidupanmu. Kuasa Allah akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Sehingga dengan jamahan wanita itu, maka dia menarik kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa kesembuhan, berkat kesembuhan turun ke dalam wanita itu. Dan dikatakan seketika itu juga sembuhlah wanita tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Belajarlah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Lalu yang keempat, memiliki iman. Orang yang berharap kepada Tuhan harus memiliki iman. Wanita ini memiliki iman. Sehingga di dalam Markus 5 ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Milikilah iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara-saudara. Miliki iman. Percaya bahwa Allah itu ada. Dan setiap saudara dan saya yang mencari Tuhan akan mendapatkan upah. Akan menerima upah dari Tuhan. Artinya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi tidak rugi saudara-saudaraku kalau kita ini beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan itu harus selalu percaya kepada Tuhan. Wanita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki iman harus punya komitmen. Yaitu yang pertama, selalu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia menantikan janji Tuhan. Yang ketiga, setia sampai akhir.
itu ciri orang yang beriman atau tanda orang yang beriman kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap setia. Wahyu 2 ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Inilah berkat yang akan kita terima. Kalau kita setia sampai akhir, maka kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita mau mengucap syukur dengan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
percaya, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup dan mampu menolong setiap kami yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kami sudah membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dan Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Biarlah kami berharap hanya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Dan hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati rumah tangganya, suami, istri, anak, menantu, cucunya, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat sekolah dan kuliah anak-anaknya, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota dan di desa. Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Dan kami juga berdoa buat semua masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk memperhatikan anjuran, himbauan pemerintah, protokol kesehatan. Dengan demikian, ketika kami mentaati dan mau melakukan, maka kontribusi kami akan membantu dan mendukung pemerintah untuk kami bersama-sama dapat menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Kami berdoa buat mereka yang kena sakit COVID-19. Tuhan tolong jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa, kami minta semuanya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kami mengharapkan agar jemaat Tuhan yang ingin menyalurkan berkat persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan bisa menyalurkannya melalui rekening gereja GBI Bukit Sion Probolinggo yang tersantum di dalam warta jemaat. Sebelum kita membawa persembahan kita, saya mau berdoa buat persembahan kita. Dan setelah itu kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan doa Yabes. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan dan persembahan yang dipersiapkan oleh umat-Mu untuk dipersembahkan agar mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, sesuai dengan janji firman, Engkau akan memberkati setiap orang yang menabur, pasti menuai berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.